Selamat sore. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sadar kami hidup di dalam tubuh yang fana. Kami sadar sekali ya Tuhan, bahwa tidak selalu apa yang kami katakan itu betul-betul dari hati kami yang terdalam. Bahkan seringkali kami tidak menyadari apa yang kami katakan ataupun nyanyikan. Tetapi saat ini Tuhan, di dalam kerentanan jiwa kami mau datang kepada Tuhan apa adanya. Kami rindu Tuhan menjamah hati kami. Kami rindu Engkau bekerja dengan leluasa dalam jiwa masing-masing kami, sehingga kehadiran-Mu menjadi nyata bagi masing-masing kami. Dan kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan bukan hanya dalam tingkah laku religiusitas yang orang lain pandang baik, tetapi Engkau tahu Tuhan apa isi hati kami sebenarnya. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Yaitu terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian 24 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita berjalan mengikut Tuhan, semakin kita sadar bahwa memang mengikut Tuhan itu ternyata tidak mudah, bukan? Betul enggak? Jalan Tuhan kadang tidak jelas. Ada banyak kehendak yang Tuhan nyatakan secara jelas melalui firman Tuhan.
Tetapi seringkali kita berada dalam posisi di mana firman Tuhan tidak bicara secara jelas. Betul nggak, saudara? Tuhan berbicara dengan jelas, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah Allah lain. Jelas, tidak perlu dipertanyakan, saudara tidak perlu bertanya. Tuhan sudah berkata-kata dan sudah dicatat. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi murid-muridnya yang setia. Itu juga jelas. Tuhan ingin kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jelas kehendak Tuhan, betul? Tetapi ada banyak kehendak Tuhan yang tidak jelas. Misalnya, habis SMA lulus, kuliah apa? Kalau ada 3 tawaran pekerjaan, Tuhan mau saya pilih yang mana? Tidak ada dalam kitab suci, bukan? Kalau saya mendidik anak, bagaimana saya harus mendidik? Ya, Alkitab bicara didiklah anak dalam Tuhan. Iya, tapi bagaimana? Bagaimana saya menggunakan waktu senggang saya? Bagaimana sikap saya dalam beribadah? Memang ada. Beribadah dengan hati yang bersih, dengan tangan yang suci, tidak menumpahkan darah. Ya, saya tidak membunuh. Saya belajar untuk memiliki hati yang tulus. Tetapi bagaimana memuji Tuhan? Boleh angkat tangan atau tidak? Tidak ada dalam kitab suci, bukan? Nah, saudaraku, ada banyak hal Tuhan memang sengaja tidak buat jelas. Karena apa? Tuhan ingin saudara dan saya menjadi makhluk yang menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Sehingga dalam area-area tertentu Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan, kapan kita akan mati. Tetapi saudara dan saya diberikan kebebasan untuk mengisi hidup ini. Dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan. Nah, saudaraku, ketika kehendak Tuhan itu tidak secara jelas diberikan untuk situasi-situasi tertentu, di sanalah iman saudara saya sedang diuji. Sedang diuji. Bukan hanya masalah taat atau tidak taat, tetapi kali ini bagaimana kita menggunakan kebebasan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Abraham mengalami ujian itu berkali-kali. Ketika Abraham baru pertama kali mengenal Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya, berbicara dengan jelas kepadanya, Abraham, pergilah engkau dari tanah nenek moyangmu Ur Kasdim ini, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat keturunanmu banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Abraham taat. Dia tahu dia harus pergi, dia pergi. Tetapi begitu sampai kepada janji Tuhan mengenai keturunan, nah kenyataan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan di sanalah Abraham diuji imannya. Tuhan, engkau menjanjikan aku ke negeri yang penuh limpah susu dan madu. Ya, amin, aku sudah ada. Aku sudah melihatnya. Tetapi bagaimana dengan janji keturunan? Istriku mandul. Umurnya 80 tahun. Bagaimana? Nah, di sana Tuhan menguji. Tunggu. Nah, saudaraku, Sarah yang juga belum mengenal Tuhan, sebelum Tuhan memanggil Abraham, Sarah masih bergumul dengan cara pikirnya yang lama, sehingga Sarah memberikan usul kepada Abraham, itu ambil saja budakku Hagar, nikahi dia, kawinlah dengan dia, lahirkan anak untuk menjadi keturunanmu. Karena aku sudah mandul. Dan di sana Sarah jatuh ke dalam dosa. Kehendak Tuhan dengan realitas kadang tidak sama, dan di dalam ketidaksamaan ini ada gap ini, di sanalah Tuhan menguji kita. Abraham jatuh dalam dosa, dia mengambil Hagar, melahirkan Ismail, tetapi Tuhan masih sabar. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bukan Ismail yang kumaksudkan, tetapi betul-betul keturunanmu dari Sarah. Dan betul Tuhan menggenapi janjinya.
Tetapi sebelum Tuhan menggenapi janjinya Ishak itu dilahirkan, Abraham juga melewati beberapa ujian, saudaraku. Ujiannya apa? Ketika Abraham harus pergi melewati kerajaan demi kerajaan, Abraham bergumul antara kehendak Tuhan dengan hikmat dirinya. Sehingga Abraham jatuh lagi. Dia berbohong. Dia berkata, ini saudaraku, bukan istriku. Karena apa? Dia takut mati. Dia tidak percaya Tuhan Maha Kuasa. Karena apa? Dia baru saja mengenal Tuhan. Baru saja dia mengenal Tuhan. Tetapi akhirnya begitu Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak dilahirkan, dia baru ngeh, waduh, Allah ini adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi. Tidak main-main. Ini bukan malaikat kelas 2, kelas 3 ataupun kelas 1. Ini Allah yang mempunyai langit dan bumi. Yahweh. Sadar dia. Sehingga ketika Tuhan meminta Abraham, persembahkan Ishak untuk aku. Abraham belajar untuk taat. Karena dia tahu bahwa Allah yang sanggup menghasilkan Ishak dari rahim yang mandul juga adalah Allah yang mampu membangkitkan orang yang mati. Sehingga dia taat. Tetapi tidak selalu Abraham itu taat. Namun dalam Kejadian pasal 24 ini kita melihat bagaimana Abraham sekali lagi menunjukkan langkah iman. Di satu sisi Tuhan menjanjikan keturunan. Keturunan tentu jumlahnya sebanyak bintang di langit, pasir di lautan. Tetapi di dalam realitas apa yang dilihat Abraham? Cuman satu. Ya kan? Cuman satu. Dan ini sudah berlangsung berapa lama? 37 tahun kira-kira. Usia Ishak ketika Ribkah meninggal. Dalam Kejadian pasal 23 di sana dikisahkan Ribkah meninggal. Dan dari dihitung, saudaraku, saudara bisa tahu bahwa usia Ishak itu kira-kira 37 tahun. Tuhan, sudah jalan 37 tahun. Kalau dulu menunggu Ishak, Abraham harus menunggu 10 tahun. Tapi sekarang ujian Tuhan naik kelas. Tadi suruh tunggu 10 tahun, sekarang suruh tunggu 37 tahun. Tetapi Abraham belajar. Di dalam pengujian, ketika kehendak Tuhan tidak jelas, bagaimana harus menjalani masa-masa penantian, Abraham memberikan kita teladan. Saudaraku, bukankah hal yang sama kita alami saat ini? Saudaraku, banyak orang Kristen gagal di dalam mencari kehendak Tuhan. Mereka tidak lagi peduli kepada kehendak Tuhan, sehingga akhirnya ketika hambatan, kesulitan itu datang, ketika jarak antara kehendak Tuhan dengan realitas hidup ini begitu jauh, kita jatuh ke dalam dosa. Ada dua macam orang ketika menghadapi situasi seperti ini. Orang macam pertama melewatinya sukses, dan di akhir ujian itu mereka bernyanyi kemenangan. Saudara bisa melihat kisah misalnya Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi 11 ikat gandum ditambah dengan 2 lagi yang lain yang lebih besar bertunduk kepada 1 ikat. Bintang-bintang dan juga langit dan juga matahari dan bulan tunduk kepada Yusuf. Dia mendapatkan janji Tuhan, tetapi pada saat yang sama apa yang dialami Yusuf? Dimusuhi saudara-saudaranya, tidak dimengerti oleh kedua orang tuanya. Berhenti sampai di sana? Tidak. Dibuang di sumur yang kering, dijual menjadi budak, menjadi pembantu di rumah orang. Ini TKI paksa, saudaraku. Dijual jadi TKI ke tanah yang asing. Tidak mengerti bahasanya, makan bukan makanan kesukaannya, pakai pakaian yang bukan pakaiannya, hidup di tempat yang bukan rumahnya. Wah, tentu tidak mudah. Di satu sisi Yusuf bisa berkata, loh, Tuhan janjikan seperti ini, realitasnya seperti ini, bagaimana aku harus bersikap? Tetapi Alkitab memberikan catatan, Yusuf bertahan, memegang janji Tuhan. Dikatakan Allah menyertai Yusuf. Sampai akhirnya dia difitnah, masuk di penjara, Tuhan terus menyertai Yusuf. Sehingga di akhir cerita, singkat cerita, saudaraku, Yusuf berkata,
kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku. Tetapi Allah memakainya untuk mendatangkan keselamatan bagi bangsa ini. Luar biasa, seruan kemenangan. Saudara tentu juga mengingat kisah Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Ayub hidup begitu taat kepada Tuhan, beribadah di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Secara manusiawi kita berpikir kalau kita rajin beribadah Tuhan akan memberkati. Kalau kita baik kepada Tuhan, Tuhan akan baik kepada kita. Kalau kita melakukan kewajiban kita, maka seluruh hidup kita akan diatur oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya meninggal, seluruh anaknya mati. Kesehatannya juga menurun, borok ada di mana-mana. Dijauhi orang karena baunya sangat amis. Sampai istrinya pun meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya bukan menghibur, tetapi menghakimi dia. Tetapi kita melihat, saudaraku, Ayub berpegang kepada imannya. Dan apa yang dikatakan Ayub? Dulu aku hanya mengenal engkau dari apa kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal engkau Allahku, muka dengan muka. Seruan kemenangan. Ini macam orang pertama. Macam orang kedua adalah orang-orang yang melewati kesulitan hidup. Dia ini seperti rumah yang dibangun bukan di atas batu karang seperti orang pertama, tetapi seperti di atas pasir. Sehingga ketika gelombang hidup itu menerpa, mereka rontok, runtuh, rusak. Dan nyanyian itu tidak lagi ada dalam hati mereka. Pahit, tawar, frustrasi, depresi. Max Lucado menceritakan tentang kisah seekor burung yang bernama Cipi, burung parkit yang sangat riang, very cheerful. Burung parkit ini, setiap pagi dia selalu menyanyi, wah cerewet banget. Pemiliknya sangat sayang kepada si Cipi ini, sehingga suatu ketika Harpitnas tiba, besok Harpitnas ya. Ketika Harpitnas tiba, sang tuan ini berkata ini saatnya untuk membersihkan sangkar si Cipi. Mulai dia bangun pagi-pagi dengan semangat yang kuat, dia menyingsingkan lengannya, mengambil vakum cleaner keluar dari gudang dan mulai menyalakan vakum cleaner itu, menurunkan sangkar Cipi dan kemudian mulai menyedot kotoran-kotoran di dalam sangkar itu. Dan kemudian tiba-tiba handphonenya berdering, getar, wah diangkat. Tapi vacuum cleaner itu diletakkan di sana, tidak dimatikan. Dan dia telepon, ya sebentar, ini saya tidak dengar, nanti saya telepon lagi ya, oke, jangan khawatir, saya telepon lagi, oke. Tutup. Setelah itu dia kembali kepada bisnisnya membersihkan sangkar. Vacuum cleanernya, corong yang terbuka itu ada di sana, sangkar itu ada di sana, tetapi Cipi ada di mana? Wah, Cipi tidak ada. Waduh, celaka, kesedot. Langsung dimatiin vacuum cleaner itu, dia cepat-cepat buka, keluarkan kantong debu dan lihat di dalam, aduh, Cipi sudah berlumuran debu. Dia langsung ambil Cipi itu, langsung diplak-plok supaya debunya itu bersih. Oh, bersihin, waduh, kasihan banget kamu Cipi ya. Waduh, masih banyak debu yang di sela-sela bulunya. Bagaimana ini? Wah, dia lari-lari langsung cepat pergi ke dapur. Dan di dapur itu wastafel, ya, keran itu kalau kiri itu air panas, kalau kanan itu air dingin. Dengan cepat-cepat dia langsung naikkan itu, waduh, air panas. Wah, Cipinya kepanasan, tangannya, waduh, Cipi sorry, langsung digeser, air dingin banget, saudaraku. Waduh dingin, waduh dibersihin, sampai akhirnya Cipi itu bersih, tapi dia menggigil kedinginan dan gemetar. Waduh, bagaimana ini? Wah, cepat-cepat pergi ke kamar mandi, ambil hair dryer, nyalain hair dryer supaya cepat kering, pasang settingnya kayak apa? Paling panas, fan-nya yang paling kenceng. Sampai akhirnya kering. Oke Cipi, semuanya sudah selesai. Sekarang kamu kembali ke sangkar, taruh di sangkar. Cipi nggak pernah membayangkan apa yang akan terjadi.
Sejak itu Cipi tidak menyanyi lagi. Saudaraku, bukankah ini lukisan dari kebanyakan hidup kita? Berapa banyak di antara saudara dan saya melewati masa-masa sulit yang bertubi-tubi datang silih berganti. Saya kenal seorang jemaat terkena vonis sakit penyakit yang fatal. Besoknya mamanya terserang jantung. Besoknya lagi dia kecelakaan. Besoknya lagi datang surat dari perusahaan bahwa dia dipecat. Ketika saudara melewati seperti itu, saudaraku, gap antara bayangan Anda tentang rencana Tuhan, kehendak Tuhan dengan realitas itu begitu jauh. Pada saat yang sama, saudara sedang diuji. Nah, saat ini kita belajar dari Abraham bagaimana menjadi orang beriman di dalam situasi-situasi seperti ini. Bagaimana saudara dan saya harus mencari kehendak Tuhan. Saudaraku, ada dua hal yang Abraham tunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan. Tuhan ingin kita meniru bapak orang beriman ini. Yang pertama, saudaraku, yang dilakukan Abraham adalah dia berpegang kepada janji dan prinsip firman Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang spesifik itu tidak ditemukan, tetapi ada prinsip yang siap untuk memberikan pedoman, dan itu yang dipegang oleh Abraham. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkehendak dan berjanji kepada Abraham di satu sisi bahwa keturunannya akan banyak dan akan menduduki Kanaan. Janji ini jelas dan pasti. Jelas dan pasti. Abraham mengulanginya berkali-kali dalam Kejadian pasal 24. Dan Tuhan sudah mengulangnya juga berkali-kali mulai dari Kejadian pasal yang ke-15. Terus menerus, sehingga Abraham itu pegang janji Tuhan luar biasa. Dia pernah gagal di masa lampau, tapi kali ini dia tidak mau gagal kesekian kalinya. Dia pegang itu. Sarah mati, berarti tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak lagi dari Sarah. Lagi pula, Sarah sudah berusia berapa? 127 tahun. Saudaraku, lalu anak satu-satunya, Ishak, tinggal bersama-sama dengan Abraham di tengah-tengah bangsa Kanaan. Di satu sisi Tuhan memberikan janji keturunannya akan banyak, di sisi yang lain dia hanya melihat anaknya satu, dan tidak ada calon yang cocok buat Ishak di Kanaan itu. Saudaraku, yang pasti adalah Allah menjanjikan keturunan, tetapi yang tidak pasti adalah siapa yang akan menjadi istri Ishak. Sangat mudah bagi Abraham kalau mau sekedar menyelesaikan masalah tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Gampang nggak? Gampang, saudara. Dia tinggal pasang poster, siapa mau menjadi istri Ishak, semua akan ngantri, saudara. Abraham terkenal sebagai seorang pangeran, kaya raya. Siapa yang tidak mau menjadi menantu Abraham pada saat itu? Tidak ada. Abraham kaya sekali. Ahimelek pun memberikan hormat kepada Abraham. Ketika Abraham minta sebidang tanah untuk mengubur Sarah, "Tidak usah pangeran, tidak usah repot-repot bayar, kamu pilih tanah manapun." Karena apa? Engkau sudah bayar pajak di tempat ini begitu besar. Engkau punya kekayaan gitu rupa, engkau sangat baik hati, baik budi. Istilahnya, tidak ada satu orang pun tidak ingin, tidak ada seorang gadis pun tidak ingin menjadi menantu Abraham. Gampang sekali. Tetapi masalahnya Abraham tidak mau mencari gampang atau memaksakan kehendaknya secara pribadi. Saudaraku, bangsa Kanaan bangsa yang seperti apa? Kalau saudara lihat, saudaraku, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan manusia pertama dalam dosa, kemudian diulangi lagi dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika orang-orang di zaman Nuh jatuh di dalam dosa juga. Saudaraku, di sana ada pola yang juga nanti terulang di Sodom dan Gomora. Polanya seperti apa? Saudara ingat waktu Hawa dibujuk oleh ular itu. Apa yang Hawa lakukan? Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia melihat. Dan kemudian buah itu dipandang baik, menarik oleh Hawa. Lalu Hawa
mengambil. Jadi ada 3 tahap. Pertama melihat, kedua memandangnya baik, yang ketiga mengambil dan memakannya. Kejadian pasal yang ke-6 yang sama. Para laki-laki itu melihat anak-anak perempuan manusia, melihat mereka itu elok. Bahasa yang digunakan dengan Kejadian pasal 3 itu sama, saudara. Melihat, elok, ya. Dan kemudian mereka mengambil perempuan-perempuan itu untuk dipersunting menjadi istri-istri mereka sesuai dengan kehendak mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Maka Tuhan benci sekali. Mengapa Tuhan benci? Bukan masalah Tuhan itu tidak menyukai perkawinan, tidak. Tetapi di dalam proses itu melihat, memandang baik dan melakukan, itu tidak ada Tuhan di sana. Mereka tidak menyertakan Tuhan. Tuhan tidak menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka tidak mau mengenal Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun berakal budi. Tidak seorang pun mencari Allah. Itulah yang terjadi dalam diri manusia berdosa. Dan Abraham melihat orang-orang di Sodom dan Gomora. Saudara masih ingat kisah Lot? Ketika malaikat datang kepada Lot, ingin menarik Lot keluar, orang-orang Sodom dan Gomora tahu, waduh, ada laki-laki, ada tamu ini di rumah Lot. Kita harus kerjain dia. Kerjain maksudnya adalah mari kita gagai, perkosa mereka. Semua orang datang menggeruduk rumah Lot, dari kecil sampai yang tua, semuanya ada di sana. Karena apa? Mereka melihat dan mereka memandang tergiur oleh pribadi-pribadi yang baru itu. Dan mereka ingin memperkosa mereka. Inilah orang Kanaan. Sehingga Abraham ini sadar, kalau Tuhan ingin menjadikan aku berkat bagi seluruh bangsa, aku tidak bisa mencari istri buat Ishak dari antara mereka. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka benci Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan, mereka tidak menyertakan Tuhan di dalam hidup mereka. Abraham tidak mengkompromikan prinsip firman Tuhan. Sekalipun siapa yang akan menjadi istri Ishak itu tidak jelas. Tetapi dia tidak berkompromi. Sementara saudaraku, sebagian orang Kristen pada zaman ini banyak, kita harus akui. Kita tidak terlalu peduli dengan kehendak Tuhan. Kita baru cari kehendak Tuhan kalau kepepet. Bagi rekan-rekan yang muda, ketika engkau cari pacar, engkau melibatkan Tuhan. Oh ya tentu Pak, tapi Tuhan sebagai stempel. Bukan sebagai titik awal. Ada satu doa yang melukiskan spirit anak muda zaman ini. Doa ini diberi judul doa minta jodoh. Saudara bisa cari di Google, versinya bermacam-macam. Tapi saya bacakan versi yang saya miliki. Doanya begini, ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain, biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, capek cari yang lain, jodohkanlah kami kembali. Ku tunggu sampai jandamu, seolah-olah begitu. Kalau dia jodoh orang lain, Tuhan, putuskanlah. Jadi jodohkanlah denganku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang lain itu dapat jodoh yang lain lagi. Dan kemudian jodohkan kembali dia denganku. Amin, katanya. Ini adalah spirit zaman ini. Tidak berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin, tetapi dia ingin, banyak anak muda ingin memimpin Tuhan. Memimpin Tuhan. Luar biasa.
seperti jauhnya langit dari bumi, kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Jalan Tuhan dengan jalan kita. Hikmat Tuhan dengan hikmat kita. Tetapi kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tetapi Abraham tidak demikian. Abraham belajar untuk taat, tunduk kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Berhenti sampai di sana? Saudaraku, orang taat kepada kehendak Tuhan, prinsip firman Tuhan, bisa juga jatuh ke dalam, masih bisa jatuh ke dalam ekstrim yang lain, yaitu apa? Pasif. Dengan berkata, ya kalau Tuhan sudah atur semuanya, ya sudah, ngapain saya berusaha ini dan itu kan? Abraham bisa berkata, ya sudah, kalau Tuhan yang berjanji dan dia bisa menggenapi janjinya, pasti ngapain aku repot-repot mencarikan istri buat Ishak? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Abraham tidak demikian. Karena apa? Memang iman pada dasarnya tidak pernah tinggal diam. Iman tidak pernah pasif. Iman itu aktif. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mintalah, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Iman yang hidup itu bukan iman yang pasif. Hanya berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Ini ngawur sekali. Saya berharap lagu-lagu seperti itu tidak dinyanyikan di tempat ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan ada dalam hati kita, betul? Mengapa dikatakan Tuhan sejauh doa? Jadi Tuhan hanya dekat kalau kita berdoa, Tuhan jauh kalau kita tidak berdoa, begitu? Jadi Tuhan jauh atau dekat tergantung perasaan kita. Soalnya itu gambaran Tuhan yang sangat kecil. Gambaran Tuhan dari manusia. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Namun Allah yang hidup juga bekerja dengan caranya, yaitu mendorong saudara dan saya untuk aktif mencari kehendaknya. Dia ingin kita berjalan dan dia memimpin kita. Kalau kita tidak berjalan, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita dapatkan. Maka Tuhan berkata, berdoalah, maka kamu akan menerima. Kalau engkau tidak aktif berdoa, engkau tidak akan menerima. Melayanilah, maka engkau akan menghasilkan buah. Kalau engkau tidak melayani, engkau tidak akan berbuah. Aktif. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Saudara lihat ayat yang kedua, Abraham mengutus hambanya yang terbaik. Hal kedua yang Abraham lakukan adalah dia berusaha untuk secara aktif melakukan yang terbaik yang dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika janji dan realitas itu mempunyai gap yang besar. Dia berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Abraham mencari hamba yang terbaik. Mengapa harus mengutus hamba yang terbaik? Pertama, saudaraku, Abraham sendiri tidak bisa pergi ke sana, dia terlalu tua. Loh, tapi ini hambanya yang paling tua. Ya, hambanya yang paling tua tetap tidak setua Abraham. Lalu mengapa hamba yang paling setia? Karena apa? Urusan Ishak ini berkaitan dengan bangsa-bangsa di muka bumi. Ini pekerjaan besar, pekerjaan yang serius, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa lewat keturunan Abraham, sehingga dia harus pastikan hamba yang diutus ini adalah hamba yang jujur. Hamba yang mengerti isi hati Abraham. Dan bahkan kalau saudara baca keseluruhan Kejadian pasal 24, saudara akan menemukan hamba ini juga adalah hamba yang dekat sekali dengan Tuhan. Hamba yang selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Abraham memilih mengutus hamba yang terbaik. Berhenti sampai di sana? Tidak, saudaraku. Ayat 3-4, saudara melihat di sana bahwa Abraham memberikan pedoman, guidance yang jelas kepada hambanya ini. Ingat ya, jangan cari istri buat Ishak itu di antara bangsa di Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke Mesopotamia, memang agak jauh, memang berbahaya, beresiko. Tetapi aku percayakan tugas ini kepadamu. Dan ingatlah, hal yang ketiga dilakukan oleh Abraham adalah menguatkan hambanya. Dia berkata, Tuhan yang sudah berjanji kepadaku adalah Allah yang hidup, yang mempunyai langit dan bumi. Dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Abraham berdoa, berjanji menguatkan hambanya ini.
Saudaraku, orang yang mencari kehendak Tuhan itu akan bertindak aktif. Abraham tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mencari jodoh untuk Ishak, mencari yang terbaik. Dan Abraham melakukan itu. Sementara sebagian orang, saudaraku, berpikir bahwa ya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tidak usah dicari, dia juga tidak lari. Seperti kata Afgan, kalau engkau memang jodohku, engkau akan datang kembali. Tapi ini pikiran dunia, pikiran Afgan bukan pikiran Tuhan. Orang dunia berpikir bahwa ya semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tidak perlu manusia itu exercise freedom, kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak perlu, terima saja, nerimo. Tetapi itu bukan prinsip firman Tuhan. Apakah ajaran Alkitab tentang jodoh, saudaraku? Apakah Tuhan menetapkan segala sesuatu sedemikian rupa sehingga manusia tidak boleh atau tidak bisa memilih? Sebagian orang malah celakanya aktif, ya aktif, tetapi tidak bertanggung jawab. Saya punya mahasiswa yang bercerita kepada saya berkata demikian, Pak, dulu ada seorang cewek yang saya PDKT. Cewek itu cerita kepada saya, suatu kali ada seorang cowok datang kepadanya, minta quote unquote jadwal ketemu. Ayo, saya mau ajak kamu ke kafe. Tuh ngapain? Ya kita minum-minum, ngobrol, makan. Saya kepingin mengatakan sesuatu yang penting kepadamu. Mau enggak? Oh ya enggak apa-apa. Akhirnya pergilah mereka ke kafe berdua. Dan di kafe itu sang cowok berkata begini, ada suatu hal yang sangat penting untuk kukatakan kepadamu. Lu ya apa? Kok kamu serius banget sih? Beberapa minggu yang lalu, Tuhan lewat Roh Kudusnya berkata kepadaku. Waduh, serem ini Dani. Tuhan lewat Roh Kudusnya berkata kepadaku. Lu berkata apa? Dia berkata bahwa kamu adalah pasangan hidupku, jodohku. Wah, apa masa begitu? Iya, saya yakin sekali Tuhan berkata dengan begitu jelas. Waduh, menggunakan bahasa-bahasa rohani untuk mencari jodoh. Tetapi cewek ini pinter. Dia berkata, oh ya, kamu tahu enggak? Yang mengatakan itu bukan cuma kamu. 2-3 laki-laki sebelumnya mengatakan hal yang sama. Kalau semuanya itu dari Roh Kudus, apa Tuhan mau saya menjadi istri dari banyak orang? Jadi mana yang benar? Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah jodoh itu ada di tangan Tuhan di dalam pengertian saudara dan saya tidak bisa memilih? Dan Tuhan tidak ingin kita memilih. Orang-orang yang percaya pengajaran tanda petik jodoh ada di tangan Tuhan, itu biasanya mengutip 3 peristiwa di Alkitab. Tidak lebih, tidak ada ayat yang lain, cuma 3. Yang pertama, Allah menjodohkan Adam dengan Hawa. Pertama. Yang kedua, Allah menyuruh Hosea menikahi Gomer, sang pelacur. Yang ketiga, Ribka dipertemukan dengan Ishak, ayat yang kita tadi baca. Akhir ceritanya, Ribka bertemu dengan Ishak dan mereka menikah. Allah yang menentukan jodoh. Lewat cara apa? Tuhan memimpin si hamba ini dengan cara-caranya. Tetapi saudaraku, ketiga kasus di atas ini kita tidak bisa ambil menjadi patokan untuk membenarkan doktrin jodoh di tangan Tuhan. Mengapa? Karena pertama, ketiga kasus itu adalah kasus spesial yang tidak diulangi di tempat yang lain. Adam bertemu dengan Hawa. Adam memang tidak bisa milih, mau milih siapa coba? Tidak bisa dipilih. Itu memang keniscayaan untuk pertama kali memang harus terjadi. Jadi tidak bisa menjadi patokan untuk manusia-manusia berikutnya. Hosea menikahi Gomer diperintahkan Tuhan. Saya yakin kalau ini dijadikan normatif saudara pun gak mau. Mau menikahi pelacur? Kemudian yang ketiga saudaraku, di dalam kasus Ishak dan Ribka ini berbeda. Karena apa? Tuhan mempunyai penggenapan janji yang spesifik bahwa Abraham akan mempunyai banyak keturunan lewat Ishak.
itu berarti Ishak itu sudah ditetapkan untuk menikah. Sementara bagian ayat kitab suci yang lain berkata, tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Jelas sekali. Tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Tetapi mereka yang tidak dipanggil untuk membujang, haruslah dia menikah. Tetapi kalau tidak dipanggil untuk menikah, jangan menikah. Maka seseorang harus menemukan terlebih dahulu panggilan hidupnya, apakah dia akan membujang atau menikah. Kalau menikah, menikah untuk Tuhan. Kalau membujang, membujang juga untuk Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, engkau berdiri, engkau duduk, engkau berjalan, termasuk engkau menikah, engkau bekerja, engkau beribadah, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kasus Ishak dan Ribkah tidak bisa menjadi patokan buat kita bahwa jodoh di tangan Tuhan. Plus, kasus-kasus di Alkitab dengan jelas justru memberikan indikasi sebaliknya. Pertama, di dalam Bilangan 36. Itu di sana ada anak-anak Selafehat. Anak-anak Selafehat ini tidak ada satupun di antara mereka yang laki-laki. Sehingga ketika tanah perjanjian itu dibagi-bagi, maka ini jatuh ke tangan anak-anak perempuan Selafehat. Nah, kalau anak perempuan ini menikah, maka kemargaannya akan berubah menjadi milik laki-laki. Nah, apakah berarti tanah yang diberikan untuk marga Selafehat ini akan diambil alih oleh suku yang lain? Maka Tuhan memberikan aturan, kamu boleh menikah dengan siapapun yang kamu pilih asal dia orang Israel. Nah, Tuhan memberikan kebebasan kepada anak-anak Selafehat. Dan juga saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-39. Di sana Tuhan berkata, kalau kau menikah, pilihlah yang sesuai. Pilihlah. Justru Alkitab memberikan indikasi setiap anak Tuhan yang memang dipanggil untuk menikah, untuk memilih. Tidak ada patron, tidak ada tanda ini milik siapa, tidak ada saudara. Saudara harus memilih berdasarkan prinsip firman Tuhan. Seperti Abraham mencarikan Ishak berdasarkan prinsip janji Tuhan. Kalau saudara tanya apa prinsip firman Tuhan ketika kita memilih calon pasangan hidup, khususnya bagi mereka yang belum atau sedang menggumulkan pasangan hidup atau sedang mempersiapkan pernikahan. Saudaraku, Alkitab menceritakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kamu boleh semua, boleh pilih. Ya memang gak semuanya dipilih, saudara. Ada banyak pilihan, tetapi jangan pilih yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saudaraku, menarik sekali kata pasangan yang tidak seimbang ini menggunakan bahasa pertanian. Kata aslinya itu menggunakan bahasa pertanian. Saudara bisa lihat seperti dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Saudara tahu kata kuk, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu enak. Saudara, kuk itu dipasangkan kepada dua binatang untuk menarik bajak sawah, untuk membajak sawah. Harus dua binatang dan Ulangan 22 itu berkata haruslah binatang yang sama. Jangan memasang dengan kuk yang sama itu binatang yang berbeda, misalnya keledai dengan lembu. Saudara bayangkan, keledai dengan lembu dipasangi kuk. Keledai lebih pendek daripada lembu. Lembu jalan 1 langkah, keledai 2 langkah. Ya, jadi kalau masing-masing 1 langkah jalan gitu, jalannya nggak lurus, muter. Sehingga sulit sekali akan dikontrol oleh sang tuan yang memasangkan kuk itu. Demikian pula, saudaraku, Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Satu percaya, satu tidak percaya. Karena kalau kamu mendesain pernikahan seperti itu, pernikahanmu sulit sekali untuk memuliakan Tuhan. Sulit sekali.
untuk memuliakan Tuhan. Saya punya seorang teman baik. Ketika dia sedang menggumulkan pasangan hidup, ada seseorang PDKT kepadanya, bukan orang percaya. Tetapi karena sang cowok ini kepingin banget sama teman saya ini, PDKT-nya itu intens, bahkan saudaraku sering mengajak dia ke gereja, padahal dia sendiri bukan anggota gereja. Tapi demi mendapatkan dia rela pergi ke gereja. Hari Minggu rajin menjemput dan seterusnya, sampai dia ini berpikir, teman saya berpikir, sudah bertobat. Menikahlah mereka. Sejak menikah tidak lagi mau ke gereja. Banyak yang seperti itu. Maka saudara, kalau memilih pasangan hidup harus pilih yang hati-hati. Karena engkau satu kali menikah untuk selama-lamanya sampai salah satu dari kalian mati. Betul? Sampai maut memisahkan kita. Maka Tuhan memberikan perintah ini, saudaraku, memberikan prinsip, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Kemudian saudara lihat ayat berikutnya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ada 5 alasan yang Paulus berikan. Apakah ada kesamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Antara righteousness and wickedness. Persamaan apa? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Yang kedua. Yang ketiga, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial ini apa? Belial ini adalah bahasa Syria untuk setan. Siapakah orang-orang yang dikatakan Belial ini? Adalah orang-orang yang mengikuti aturan dunia. Orang-orang dikuasai oleh prinsip-prinsip dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Apakah kesamaan antara Kristus dengan prinsip-prinsip dunia itu? Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ingatlah, kamu adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Luar biasa, saudaraku. Sudah banyak sekali kisah pasangan yang tidak seimbang itu berakhir dengan keluarga yang crippled, lumpuh, menghalangi anak Tuhan di sana untuk bisa bertumbuh. Dan jangan tambahkan list yang sudah panjang itu dengan nama Anda di sana. Jelas sekali prinsip firman Tuhan. Dan kalau Anda mencari jodoh, saudara harus cari menurut prinsip firman Tuhan, tetapi juga tidak pasif. Berusaha. Ada beberapa langkah, karena ini banyak yang muda, saudaraku. Saya tidak berbicara sejelas ini di kebaktian 1 dan 2. Tahap pertama adalah tahap koleksi. Kumpulkan teman sebanyak mungkin, bergaulah dengan sebanyak mungkin orang. Di mana-mana, di gereja, di luar gereja, di kampus, di luar kampus. Koleksi. Yang kedua, seleksi. Pilih di antara mereka 3 atau 5 orang, lawan jenis, jangan yang sesama jenis. Ya, yang lawan jenis, yang saudara pikir saudara bisa menjadi sahabat buat dia. Jadi dari teman dekat menjadi sahabat. Nah, kemudian dari koleksi ini saudara mulai desisi, mengambil keputusan. PDKT, pilih 1 orang. Kalau tidak berhasil ganti orang kedua. Tidak berhasil siapa tahu Tuhan sediakan orang ke-10, mungkin sampai 10 kali. Desisi, PDKT sampai berhasil. Nah, kalau sudah berhasil masuk dalam masa pacaran, ini melewati sahabat, komitmen sedikit lebih tinggi, maka saudara terus-menerus bersama-sama sebagai anak Tuhan yang seimbang, sepadan, yang betul-betul ingin menyenangkan hati Tuhan, melakukan evaluasi. Masih ingat pertama apa? Koleksi, seleksi, desisi, evaluasi. Kalau hasil evaluasi ternyata ada kompatibilitas, kompatibel, cocok, kepribadian cocok. Sama-sama cinta Tuhan, suka melayani. Nah, ini nanti kalau menikah jadi bagus. Sama-sama melayani. Pernikahannya menjadi pernikahan yang diberkati.
Nah, kalau sudah dievaluasi berhasil, ya baik. Nah, evaluasinya juga harus jujur. Nggak bisa evaluasinya itu asal-asalan. Banyak anak muda tidak mengerti cara mengevaluasi, menggunakan waktu berpacaran itu tidak bertanggung jawab. Pacaran untuk apa? Ya untuk kongko-kongko. Nonton bioskop, pergi makan. Tetapi tidak ada perbincangan yang lebih dalam daripada itu. Malah celakanya, sambil makan semuanya gaul dengan HP-nya. Banyak sekali. Kalau evaluasinya berhasil, sampai kepada jenjang berikutnya pertunangan dan pernikahan. Sampai di pernikahan, saudara melakukan tingkat yang terakhir. Devosi seumur hidup. Memberikan dirimu seumur hidup. Jadi ada 5 langkah. Pertama apa? Koleksi. Kedua, seleksi. Ketiga, desisi. Keempat, evaluasi. Kelima, devosi. Kalau yang beginian kalian cepat hafal ya. Orang tua ajarkan anak-anak Anda. Oke? Carinya seperti apa? Seperti hamba Abraham mencari jodoh buat Ishak. Pertama harus apa? Yang seiman. Sudah lihat? Abraham berkata, cari di antara sanak saudaraku. Loh kenapa? Apakah ini fanatik dengan sanak saudara? Yang tidak. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 24, saudara akan melihat ketika hamba ini bertemu dengan keluarga Abraham, keluarga itu juga menyebut Tuhan sebagai Yahweh. Mempunyai iman, mempunyai kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Wah, ini seiman sepadan. Anak-anak yang lahir di tengah keluarga beriman, kemungkinan besar juga adalah anak-anak beriman. Bukan hanya datang ke gereja, datang ke gereja tidak selalu beriman. Harus lebih dalam dari itu. Bagaimana dia mengambil keputusan? Bagaimana dia dalam pengujian iman? Dia cinta Tuhan apa enggak? Nah, di sana kelihatan. Waktu kesulitan, dia mengeluhnya kayak apa? Kalau lancar-lancar, semuanya kelihatan rohani. Betul enggak? Nah, saudaraku, itu bagi mereka yang sedang bergumul mencari. Lalu mungkin ada di antara saudara berpikir, loh, kalau kami yang sudah terlanjur bagaimana? Sudah menikah? Mungkin ada. Saya bertobat setelah menikah, masa dicerai? Firman Tuhan juga berkata dengan jelas, 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 16. Paulus berkata, kalau kamu mempunyai pasangan yang tidak seiman, jangan diceraikan. Kecuali kamu diceraikan oleh dia. Jangan bikin dirimu diceraikan juga. Ngakal-ngakali Tuhan. Jangan bercerai. Siapakah di antara kamu yang tahu bahwa Tuhan akan memakai kamu untuk memenangkan jiwa pasanganmu? Baik suami maupun istri. Tuhan katakan lewat Paulus 1 Korintus pasal yang ke-7. Plus Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin kita pernah mengambil pilihan yang salah. Tetapi Tuhan tidak pernah salah di dalam mengizinkan kita mengambil pilihan yang salah. Tuhan mampu membuat garis yang lurus dengan tongkat yang bengkok. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mampu membuat garis yang lurus dengan tongkat yang bengkok. Saudaraku, satu kali di sebuah penginapan di Scotland. Di sana ada bar dekat pantai. Nah, bar itu biasanya dipenuhi dengan para nelayan-nelayan. Mereka kongko-kongko minum-minuman di sana. Penuh ramai, sesak dengan para nelayan. Satu kali seorang pelayan membawa nampan berisi minuman banyak sekali. Dia berhati-hati melewati orang demi orang. Dia lewati, saudaraku. Tetapi ada satu nelayan itu saking asiknya cerita, dia berkata, waduh, aku baru menangkap ikan yang besar sekali, bruk, saudaraku. Tangannya itu memukul nampan itu. Nampan itu terbalik dan isinya itu membentur tembok. Tembok itu menjadi kotor, penuh dengan noda. Sang pemilik ketika melihat kejadian itu, waduh, mesti dicat ulang lagi ini tembok ini, kotor sekali. Ketika mereka sedang mempertimbangkan itu, maka datanglah seorang pengunjung berkata kepada sang pemilik, boleh enggak izinkan saya mencoba untuk membuat lukisan di tembok ini.
Sang pemilik pikir, ya silakanlah kalau mau, ya kan? Kalaupun aku tidak suka lukisanmu, nanti tinggal tak cat ulang, ya kan? Silakan. Nah, kemudian dia mengeluarkan semua alat lukisnya. Orang, oh ini ternyata bukan nelayan, seorang pelukis. Dia melukis dengan begitu indah dari noda-noda yang sangat kotor yang tidak ada harganya itu. Dia melukis apa? Dia melukis seekor rusa dengan tanduk bercarang yang begitu indah. Selesai melukis, dia tulis namanya di bawah, tanda tangan, Sir Edwin Landseer. Wah, ketika orang membaca itu, orang terpesona. Wah, ini pelukis terkenal, pelukis naturalis. Semua lukisannya itu adalah hal-hal di dalam alam, entah pemandangan binatang-binatang. Wah, Sir Edwin Landseer. Waduh, ini menjadi masterpiece. Kalau kecil saja harganya mahal. Ini satu tembok. Saudaraku, di tangan seorang pelukis handal, tembok yang kotor menjadi sebuah masterpiece. Kalau Anda pernah membuat salah keputusan di masa lampau, engkau merasa hidupmu tidak berarti. Di tangan Tuhan, hidupmu Tuhan bisa jadikan terang yang menyala-nyala. Masalahnya, apakah engkau mau seperti pemilih ini membiarkan sang Tuhan, sang pelukis untuk mengubahnya? Maukah engkau menyerahkan hidupmu, pernikahanmu, masa depanmu kembali kepada Tuhan seperti pertama-tama engkau percaya kepadanya, menerima Dia sebagai juru selamat? Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama, saudara, pegang Tuhan erat-erat, persembahkan hidupmu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Secara aktif menjauhkan diri dari prinsip-prinsip dunia di dalam hidup kita. Maka Paulus katakan, hanya dengan cara demikian engkau bisa mengenali kehendak Allah yang baik dan benar. Saudara ingin mencari kehendak Tuhan yang baik dan benar? 2 langkah dilakukan Abraham, 2 langkah diajarkan kitab suci. Pertama, berpegang pada prinsip firman Tuhan yang jelas. Yang jelas harus memimpin yang tidak jelas, bukan sebaliknya. Yang kedua, secara aktif melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, saya hitung, saya menemukan sebelum saya menikah, saya 7 kali naksir, 5 kali nembak cewek, 5 kali nembak, 2 kali ditolak, 3 kali jadian. Dari 3 kali jadian, 2 kandas, yang 1 berlanjut sampai pernikahan sampai hari ini. Saya percaya Tuhan merencanakan sesuatu, tetapi saya tidak tinggal diam. Saya mencari, saya berdoa, saya minta pimpinan Tuhan, dan hari ini saya diberkati. Tetapi ingat, saya harus berikan catatan khusus. 7 orang itu tidak terjadi bersamaan. I'm not that kind of guy. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami. Kami ingin berpegang kepada janji Tuhan. Kami mencari kehendak Tuhan, sungguh-sungguh. Ketika kami mengalami kebingungan, mengalami masalah, mengalami gelombang hidup yang menerpa bertubi-tubi, silih berganti, kami kehilangan pegangan, tetapi kami mau belajar seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Ayub, untuk memegang janji Tuhan dengan erat, tidak kompromi dengan dunia ini. Nah, pada saat yang sama kami ingin mempersembahkan hidup kami secara aktif, tidak menyerupai dunia ini tetapi mengubah
cara kami berpikir sedemikian rupa. Melakukan tindakan-tindakan sebaik mungkin yang kami bisa lakukan untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Dengan cara demikianlah kami akan mengenal kehendak Tuhan yang baik dan benar, yang tentu terbaik buat kami yang Tuhan sediakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, kalaupun kami telah mengambil pilihan-pilihan yang salah, kami ingin merebahkan diri kami ke dalam anugerah Tuhan. Terimalah kami, ampunilah kami, seperti Engkau memulihkan Petrus yang telah menyangkal Engkau, seperti Engkau memulihkan para murid yang telah melarikan diri meninggalkan Engkau. Kami serahkan diri kami untuk Engkau pulihkan. Hidup kami adalah milik-Mu. Tolong kami untuk gelisah ketika kami melupakan Engkau dalam pengambilan keputusan. Pada saat yang sama berikan kami damai sejahtera yang tidak dimengerti oleh dunia ketika kami menyediakan diri dipimpin oleh Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami murid-murid yang sejati, bukan hanya di dalam nama dan KTP, tetapi nyata dalam pengambilan keputusan dan mencari kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.